Assalamualaikum Bu Ana, selamat siang. Rokok berapa yang belum? Oh, waalaikumsalam. Sini. Mbak Ida, gimana kabarnya? Sini masuk. Gimana kabarnya, sehat? Katanya ada yang mau diomongin ini sama Bu Guru. Alhamdulillah, iya Bu sehat. Iya Bu, jadi gini, saya pengen ngobrol. Jadi di kelas ini, saya akhir-akhir ini merasa dijauhi Bu, sama teman di kelas. Salah satu teman di kelas disindir juga, begitu Bu. Saya merasa jadi nggak nyaman begitu Bu kalau di kelas. Oh, begitu. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang perasaan yang tidak nyaman yang ada pada dirinya Mbak Ida ya. Gitu. Iya, betul Bu, betul. Oke, nah menurutnya Mbak Ida nih, setelah kita ngobrol-ngobrol nanti, apa yang Mbak Ida mau dari obrolan kita? Saya ingin saya nyaman di kelas ketika ya ada belajar di kelas begitu ya Bu, di kelas itu nyaman, kemudian bisa ngobrol lagi sama teman saya itu yang namanya Erna Bu. Oke, oh jadi seperti itu ya. Nah, sekarang coba diceritain sama Bu Guru, gimana itu? Ceritanya gimana? Jadi gini Bu, saya merasa itu kalau saya di kelas akhir-akhir ini sering disindir-sindir. Jadi pernah lihat gitu ya pas Erna lagi ngobrol nih sama teman-teman suka bawa nama-nama tuh Bu, yang nggak nyebutin nama langsung gitu ya, misalnya bawa-bawa si itu tuh kayak gitu, kemarin belum bayar uang kelas. Nah, memang sih nggak nyebutin nama Bu, tapi kan dia ngeliriknya ke saya, jadi ya saya ngerasa gitu ya Bu, kok ke saya gitu, padahal saya diem aja Bu, nggak kenapa-napa ya. Malah dianya kayak gitu. Oh gitu, jadi kamu merasa si Erna tuh nyindir-nyindir kamu ya. Nah, menurut kamu kenapa Erna suka nyindir-nyindir gitu? Iya Bu, ya kayak gitu. Ya jadi gini Bu, sebenarnya mungkin karena kemarin berapa hari yang lalu itu saya harusnya sudah bayar kelas, kan ada jadwal bayar kelas. Nah, Erna itu bendahara kelas saya Bu. Nah, tapi saya memang belum bayar uang kelas karena uangnya saya pakai buat jajan Bu habis olahraga gitu. Oh, jadi uangnya buat jajan. Terus uang karena jajan jadi belum bisa buat bayar kas begitu. Iya Bu, kurang lebih begitu Bu. Ya maksud saya itu, misal memang Erna tuh jadi bendahara kan gitu ya Bu, ya udah ditagih aja bagi yang belum bayar, tapi jangan disindir-sindir lah Bu, kan jadinya nggak enak gitu Bu, apalagi ngobrolinnya sama teman-teman gitu. Terus waktu itu tuh saya tuh pakai uang yang buat bayar kas itu buat sarapan Bu, karena belum makan gitu, jadi kan habis olahraga kan capek gitu ya Bu. Nah, belum sarapan, akhirnya aku belikan buat makan. Jadi aku buru-buru Bu pagi itu, takut terlambat sekolah. Soalnya kalau terlambat sekolah kan juga harus bikin izin. Nah, kantor tempat izin kan itu deket Bu sama kelas-kelas yang lain gitu. Nah, saya malu Bu kalau diliatin telat gitu kan. Jadi kak kelas kok jadi
jelek gitu Bu. Oh iya 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 iya. Oke, berarti karena belum sarapan begitu ya. Karena belum sarapan, terus uangnya untuk jajan, Mbak Ida, gitu ya. Nah, sebetulnya apa yang bisa kamu lakukan biar bisa sarapan, terus juga nggak jajan lagi? Ya, jadi saya tuh ya Bu, sebetulnya sih kalau bangun sebelum subuh udah bangun Bu. Nah, tapi memang kadang sering tidur lagi Bu. Nah, kemarin kebetulan gitu Oh. saya tidur lagi. Nah, bangun tuh udah siang, udah hampir 6:30. Ya, jadi saya tergesa-gesa. Iya gitu Bu. Nah, jadi nggak sempet sarapan. Padahal lapar banget gitu ya. Akhirnya ya udahlah berangkat aja nanti di sekolah aja lah beli jajan gitu Bu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kira-kira Cuman nih gimana Pak? Mbak Ida, yang mau kamu lakukan deket-deket ini apa? Ya saya sih sebenarnya merasa bersalah ya Bu, karena kan saya juga punya utang gitu ya Bu, belum bayar. Ya saya mau minta maaf sama Erna dan nanti bayar uang kas gitu Bu. Oke, nah sekarang rencananya Mbak Ida untuk kalian tadi pengen minta maaf sama bayar uang kas gitu ya. Nah, apa rencananya Mbak Ida? Ya, jadi rencananya sih gini Bu, saya yang pertama ya mau minta maaf dulu gitu ya sama orang tua, karena kan uangnya harusnya saya udah bayar uang kas, berarti kan minta uang lagi tuh Bu sama orang tua. Nah, terus saya juga nanti minta maaf sama Erna Bu, sama ngasih uang kas yang belum tak bayarkan. Nah, karena kejadian saya nggak bayar uang kas itu karena bangun kesiangan, ya saya habis sholat subuh jangan tidur lagi gitu Bu. Mungkin mandi gitu apa ya Bu, mandi bantu-bantu ibu. Iya, benar. Ya sudah bagus itu seperti itu. Nah, kapan rencana mulainya? Rencananya sih Bu. Kapan? Mulai besok apa ya Bu? Insya Allah besok Mulai besok. saya nemuin Erna deh Bu. Ini kan udah pulang sekolah gitu. Jadi besok aja saya mulainya. Oke. Nah, kalau besok sudah mau mulai, menurutnya Mbak Ida nih, ada nggak temen yang mau kamu ajak untuk minta maaf mungkin sama Erna? Ada Bu. Jadi saya kan punya teman sebangku namanya Nisa. Nisa juga tahu saya ada masalah. Nisa mendukung banget sih Bu. Biar selesainya masalahnya cepat selesai gitu. Nisa kayaknya nanti bisa bantulah nemenin saya minta maaf sama Erna. Oke. Kalau yang mengingatkan siapa yang mau mengingatkan kamu? Ya yang mengingatkan ya nanti bisa juga minta tolong Nisa. Terus saya juga mungkin bisa pasang alarm apa ya Bu, biar saya ingat gitu. Oke, berarti mulai besok ya. Nah, ada yang bisa kamu simpulkan nggak tentang obrolan ini tadi? Iya Bu, jadi saya merasa tadi nggak enak gitu ya Bu sama Erna. Saya mau minta maaf, saya mau bayar uang kas, saya juga ya minta maaf juga sama Bapak Ibu.
sama ibu yang ngasih uang gitu, saya minta uang lagi buat bayar uang kas. Terus bangun tidur, jangan tidur lagi. Oke, Itu ya bagus. Ya. mandi, siap-siap begitu Mm-mm. Bu. Terus Ya. nanti minta tolong Nisa untuk nemenin saya, Mm. minta maaf sama Erna gitu Bu. Oke. Sama dipasang alarm apa ya Bu? Oke, bagus. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Sudah sih Bu, cukup. Sudah ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Oke, semoga nanti semuanya dilancarkan ya, dimudahkan. Begitu, Mbak Ida, ada lagi yang disampaikan? Sudah Bu, Sudah. cukup. Nanti saya usahakan dulu. Besok kalau ini saya cerita deh sama Ibu gimana hasilnya. Oke, terima kasih, nanti cerita-cerita lagi ya sama Ibu ya. Ya, siap Bu, siap. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya pamit dulu ya Bu. Iya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke Mbak Ida, terima kasih tadi kita sudah melakukan praktek coaching begitu nggih. Nah, setelah di coaching ini kita pakai praktek coaching ini, apa yang Mbak Ida rasakan? Sebentar ya, saya share screen sekalian aja. Sebentar. Nah, apa yang Mbak Ida rasakan setelah di coaching Mbak Ida? Ya, yang saya rasakan itu masalah saya bisa teratasi gitu ya Bu. Dari tadi diskusi itu, coaching tadi masalahnya bisa terselesaikan dan sebenarnya saya mampu untuk bisa menyelesaikan itu karena dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, jadi bisa ada banyak alternatif. Oke. Begitu. Itu yang saya rasakan sih, sama ya masalah selesai jadi ayem gitulah, nyaman. Ya. Gitu. Kemudian nyaman ya? Ya. Nyaman dan ayem begitu ya? Ya. Ya. Terus ada lagi nggak Mbak kira-kira praktek coaching ini tadi mungkin apakah apa yang mungkin ditingkatkan begitu? Ada nggak? Yang tadi sih semua tahapannya berjalan ya Bu. Jadi dari alur tirtanya ada gitu ya, penentuan tujuan di awal, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya dimunculkan sudah begitu. Kemudian sudah berjalan bagus sih Bu, Ya. untuk pemberdayaannya gitu ya, memberdayakan ke coachingnya, kemudian preferensi gitu ya, ketika hadir sepenuhnya menyimak gitu ya sudah bagus begitu untuk coachnya ke coachi begitu, sudah bisa mengidentifikasi, menggali dan seterusnya. Itu aja sih ya, tinggal mungkin kita membiasakan gitu ya, membiasakan ini untuk baik ke siswa, ke rekan sejawat gitu ya, karena mungkin basicnya kita biasanya mengentaskan masalah gitu ya. Wah, Padahal ini betul, nanti bisa dilakukan gitu ya. Jadi tidak serumit gitu ya, tidak serumit ya, ketika kita mengentaskan serumit masalah yang begitu. Iya, betul. Karena kalau BK kan mungkin pakai ditambahin solusi apa ya Mbak ya? Kita kasih Teknik-teknik alternatif gitu ya Bu. alternatif solusi karena pakai teknik-teknik RBT dan lain sebagainya.
Oke Mbak Ida, terima kasih untuk umpan baliknya. Ini saya stop sharing dulu ya.